berdiri senyum, tapi juga jaga tangan satu dengan yang lain. Katakan damai sejahtera bagimu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biar ketemu musuh baru kemarin terjadi kayak tepuk tangan, kau cium kulit dia baik-baik supaya dia terlepas. Sudah kok? Kalau sudah, tapi saya mau tanya, masih ada jam kan? Masih ada? Masih ada tidak? Pas saja nggak lihat ke saudara, masih ada? Masih? Karena belum naik ketemu yang bermusuh belum. Nah, betul saja. Betul lah. Karena ketemu lebih senang berdendam daripada berkawan, mengasihi. Lebih senang memusuhi daripada mengasihi. Betul Betul, ini betul atau asal betul. Hidup dalam dendam adalah penjara rohani. Maka itu kita dikasih tema ini, pengampunan yang membebaskan. Ya, kalau masih ada tekae-tekae di hati, biar makan enak pun akan serasa tidak enak. Biar pakai bagus, tinggal di rumah bagus, semua serba mewah, tapi kalau hati hanya ada dendam dan iri, saya akan tinggal di penjara. Amin. Itu kita. Maka itu hari ini kita ditegur habis-habisan. Jadi kalau memang Roh Kudus kerja di hati, bangun sebentar, tapi kalau cium itu orang yang minta maaf. Bisa? Bisa, nah itu ngomong mobil bisa ya. Karena kalau bilang bisa, baru sedikit. Kalau bilang bisa tapi sudah sedikit, tambah utang. Maka tidur malam sono. Itu orang membuka bayangan dia mendatang terus. Ampunilah saya. Walaupun dia berusaha berdoa, Tuhan Yesus kasih hilang manusia satu pemuka, tapi tetap Tuhan kasih orang pemuka. Aku datang minta ampun, minta maaf. Ini yang terjadi di siapa? Petrus ini mungkin dia susah bisa lagi. Kenapa? Dia tanya sama Tuhan Yesus, Petrus saudara ini menjadi salah terus. Kemudian apa beta hanya kasih ampun dia 7 kali satu, tapi Bapak bilang sonde. Berapa? 70 kali? Itu berapa kali? Berapa kali berapa? 70 kali sama dengan ini guru matematika semua. Saya juga dari kelas dan susah pintar matematika. Berapa? 70 kali 7 kali. 70 kali 7. 490. Banyak kesonde. Tapi ada satu kata itu di belakang itu 70. Jangan baca Bapak di sini. Dia bilang ayat 22. Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu kata kali, itu dia ulang-ulang. Jadi dia stop di 7, tapi tambah kali. Kalau tambah dari kata kali, dia bahas akan lebih lagi. Tidak akan pernah berhenti kasih ampun. Begitu dia bercerita. Itu yang Tuhan Yesus mau Petrus begitu. Maka itu Tuhan Yesus kasih contoh cerita. Ada satu raja yang punya anak buah utang di raja. Jadi
saatnya harus bayar utang, dia bilang sudah bisa. Nanti kalau dia sudah ada baru dia bayar. Nah di situ Raja bilang kalau begitu gak ada lupu bini dan anak dan semua lupu pernah kasih lupu kali uang. Tapi dia bilang pasti bewaktu dong. Raja karena hatinya luar biasa, jatuh hati dia bilang sudah, beta kasih lu kesempatan. Ini laki-laki yang sudah berkesempatan untuk nanti dia kredit, dia utang dong pelan-pelan, itu dia keluar, dia lihat ada satu orang yang utang sendiri juga. Maka dia pun emosi naik, dia pikir cekikin orang, woi baru utang. Sama kayak kemarin kita usah kejar itu pegawai TLS, pegawai siapa itu? Siapa itu pegawai mana? Koperasi mana? Ini kita mau utang namanya tuh. Sampai siapa aja yang mau utang? Usah Pak. Utang ketika dia tahu dia itu ada utang, tapi dia belum dikasih ampun. Untuk nanti kasih kesempatan lu utang, dia keluar dari situ. Dia lihat ini orang yang utang sendirian ini, dia tidak cekik. Dia bilang ada utang. Ini orang yang berutang ke dia ini juga minta maaf. Nanti minta lunasi soleh. Maka dia bermain di orang. Karena dia pasti harus bayar utang. Sedangkan dia harus saja untuk hal yang sama. Dan dia dikasih kesempatan. Tapi dia keluar, ini dia sendiri yang baru saja terima. Dia pokoknya dia perlu utang. Ada orang, ada raja punya anak buah yang lihat itu situasi, dia pulang dia lapor Bapak bos. Itu anak buah yang tadi bos kasih ampun dia, atau kasih dia kesempatan berutang, itu dia ada bikin masalah di luar. Dia dicekik, dia punya entah siapa itu yang berutang ke dia. Raja bilang, baik mau satu ini, tadi dia kasih ampun seluruh, kasih kesempatan, kenapa lu bikin orang lain? Waktu asal pakai pikir panjang suruh aku jodoh bermain amis sendiri. Itu Tuhan Yesus kasih cerita itu saudara ini Petrus ini dengan tujuan tadi yang 70 kali 7 kali bahwa sebenarnya saya dan Bapak ini sudah diampuni. Coba ingat satu hari itu ada pernah lolos dari dosa. Mulai tidur saya sudah bikin dosa toh? Masa ngorok saya sudah bikin tanda nyaman. Bakal lain kiri kanan, bini ada tidur situ enak masa bini pas laki bini langsung tendang kosa. Itu dosa. Kalau bakal lain di tengah malam, bini sudah bisa tidur, maka dia dulu sampai pagi. Dosa tak belum keluar lagi. Waktu pun tahu itu saja bahwa dia dapat kesempatan hidup hari ini karena dia pun kekuatan, dia pun kebolehan, dia pun segala-galanya, makanya dia hidup. Oh, dia sudah sadar. Maka itu dia mau bikin apa saja dia. Tapi dia tidak pernah sadar. Saya dan Bapak Mama tidak pernah sadar. Kami masih bisa hidup saat ini mengecek kebaikan Tuhan karena dulu sudah diampuni. Bahkan sudah mengampuni kita. Maka tuntutannya, jadi Bapak Mama mengampuni itu bukan satu pilihan ya, harus dia perintah. Jadi kadang-kadang orang bikin salah, sedangkan potong hitung kali lagi. Kasih ampun, sonde, ampun, sonde, ampun. Itu hitung semua 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Jadi semua ada 20. Jadi dia jatuh dibilang sonde ampuni, maka dia suka cinta. Padahal dia tidur sonde putar balik. Biar dia minum bir berapa kali dia bilang minum pas bisa tidur sonde. Selama hatimu masih baulah tidak akan sonde. Karena bayangan itu akan datang. Kapan engkau lepas, disitulah pembebasan engkau terima. Tidak hanya saat ini, tapi selamanya. Jangan lupa betul. Karena kita terlalu ego, sombong. Sombongnya berlebihan. Padahal kita tidak sadar. Kita terlebih dahulu sudah diampuni. Kita terlebih dahulu sudah dilayakkan.
Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu kalau tidak salah. Aku berdoa Tuhan, layakkanlah jemaatmu dalam panggilanmu. Karena Paulus tahu hanya Tuhan saja yang punya hati yang sangat sekali menerima kita semua dalam kondisi apapun dan melayakkan kita dalam panggilan dan tanggung jawab yang ada. Itu ada beberapa hal atau pembelajaran dari firman. Yang pertama tadi, mari mengampuni tanpa batas. Kenapa Tuhan Yesus bilang ke Petrus? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Biasanya kan orang hanya bilang 7 kali 70, stop di sini. Makanya dapatnya 490. Tetapi ada kata tambah kali di situ, ini jadi diulang terus, dia jalan terus, sampai berhenti, dia terus. Jadi baca 77 kali. Dia hanya tidak sebatas 70 kali 7, tidak, tambah kali. Kali itu tambah 7. Jadi pengampunan itu tanpa batas. Dan dia bukan satu pilihan, mau kosong, tapi harus. Itu perintah mengampuni. Saya dalam pergumulan yang sama. Seorang utang kepada kita dalam jumlah yang besar. Dengan satu perjanjian. Tapi tiga perjanjian waktu yang ditentukan tidak terjadi. Dalam perjalanan selidik demi selidik ada penipuan. Orangnya siapa? Saya angkat tangan, saya menangis. Kebaikan, ketulusan dibalas seperti ini. Tapi Tuhan bisa dalam hati pelan mengampuni dan biarkan aku yang bekerja untukmu. Memang susah mama. Ini orang anak. Dia bukan anak, dia pun masih hidup nak. Dan pasti akan ketemu yang ketemu kamu kiji. Bukan biasa kiji. Dimanapun lu sembunyi tetap aja ketemu. Tapi perintah ini mengampuni. Kasih dia kesempatan untuk dia selesaikan. Walaupun memang di awal itu janji, oh nanti diselesaikan ini mama, tenang sampai dia hari. Di sela kebutuhan yang begitu luar biasa, saya bilang Tuhan ini ujian luar biasa ini. Itu adalah kayak aku besok aja orang mengampuni ya sekarang besok. Haleluya. Saya bilang ke Tuhan, saya sama lihat orang muka dan jangan pernah Tuhan ingatkan saya saat orang ini. Tapi tidak, dia akan terus. Saya bilang Tuhan, ini yang 70 kali 7 kali. Dan tidak takut. Jalani. Kalau kau mau bebas. Bebas itu di dalam sini sudah ada unek-unek lain, ada ular, sudah ada tikus, sudah ada segala macam sudah ada. Yang ada di sini adalah hati Kristus. Amin. Yang ada di sini hanya hati Kristus. Tapi bukan gampang buat mama. Ini kita jalan dan nanti lihat hasilnya seperti apa. Itu Tuhan janji. Berjanjinya kapan saya tahu, tapi sambil menunggu janji Tuhan. Jalani apa yang menjadi tanggung jawab. Kerjakan apa yang menjadi tugas dalam Tuhan. Jadi hal yang pertama ini pengampunan tanpa batas. Biasanya bilang waktu, kapan, berapa kali, nanti berapa tahun. Selama masih hidup, mari saling mengampuni. Karena ketahuan sudah lebih dahulu diampuni.